Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan miftahan likulli am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu-ibu semua sehat? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Bang Bedu sehat? Alhamdulillah. Boleh saya kasih pantun buat Bang Bedu? Oke, jalan-jalan naik pohon randu, makan roti pakai serikaya. Kita lihat wajah Bang Bedu begitu bercahaya. Balas dong, bener apa enggak? Iya. Makan ubi bagi 3. Cakep. Abi juga. Bu, pantunnya singkat, benar apa benar? Nah, seperti bulan Ramadan yang datang cuma hanya 1 tahun sekali. Betul apa betul? Dia datang buat kita menjadi tamu, buat kita yang istimewa. Betul apa betul? Sehingga Ramadan yang kita nanti, Ramadan yang kita harapkan, jangan sampai jadi Ramadan yang ketika dia pergi meninggalkan tanpa ada apa-apa. Rugi apa tidak? Rugi banget apa rugi aja? Kalau rugi banget, maka Ramadan harus menjadi bulan yang tentunya kita bisa lebih mendapatkan ampunan Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bu. Alhamdulillah. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam Al-Quran, Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Bulan ini adalah bulan ampunan. Sebagaimana kata Nabi, awal daripada bulan Ramadan itu adalah rahmah. 10 hari daripada kedua Ramadan itu adalah ampunan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu adalah itkum minanar, agar kita berharap dibebaskan dari api neraka. Sehingganya bersyukur. Senang tidak masuk bulan Ramadan? Harus senang. Kenapa? Karena ini adalah bulan ampunan. Jangan sampai bulan mulia, bulan Ramadan yang menjadi bulan istimewa buat umat Islam, tapi mereka tidak memanfaatkan untuk minta ampun kepada Allah. Saya tanya, dosa kita banyak apa enggak? Banyak banget apa banyak aja? Ada dosa sama suami ada? Ada yang suka cemberut sama suami ada? Mana orangnya? Ada yang suka ngambil duit di kantong celana suami ada? Ada orangnya di sini ada? Mana orangnya? Ada suami yang sama istri ngebohong terus ada? Mana orangnya? Ayo, dosa kita banyak. Dosa kepada Allah, lalai melakukan ketaatan kepada Allah, banyak meninggalkan sholat. Di bulan-bulan sebelum Ramadan kita banyak berbohong, banyak bermaksiat, banyak melakukan dosa besar, bahkan banyak menyakiti hati orang lain. Maka Ramadan hadir untuk apa? Menjadi jalan menghapus dosa-dosa kita. Maka oleh karenanya Al-Quran mengatakan, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha luas kasih sayangnya, juga maha luas ampunannya. Alhamdulillah.
Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tinggal tergantung kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, kita merapat kepada Allah, Allah akan lebih mendekat kepada kita. Betul? Tapi kalau bulan Ramadan kita tidak mendekat kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah, tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, kira-kira dosanya diampunin apa enggak? Enggak. Maka di sini ada dua yang harus kita jaga. Hubungan kita dengan Allah harus kita jaga. Dengan cara apa? Banyak istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Semua astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal toya. Kita manfaatkan di bulan Ramadan yang istimewa ini, di mana Allah membuka abwabul jannah, pintu surga buat kita semua, abwabul ghafar, pintu ampunan buat kita semua. Maka jangan sampai setiap waktu yang kita lewati di bulan Ramadan tidak mendatangkan ampunan dari Allah. Maka kata Nabi apa? Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Dia imannya benar-benar khusyuk kepada Allah. Dia sadar dengan dosa-dosanya, lalu dia bicara kepada Allah dalam hatinya, ya Allah, dosa saya banyak, saya akui saya banyak maksiat, saya akui ya Allah saya banyak sekali kesalahan. Maka bulan penuh mulia ini ya Rabb, jadikan bulan ini bulan mendidik saya menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan untuk Abi, Ibu. Yes. Sekarang siapa yang mau bertobat ya? Yang mau bertobat, mau bertanya ya? Ya, Bapak. Oh iya, Bapak ya mau bertanya, silakan. Aduh. Jangan pukul Pak, sakit Pak. Kayaknya semalam dia nggak kebagian megang beduk. Oh iya, makanya pukul. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin dari pesantren Darul Iman Sukakarya. Abi mau nanya boleh nggak? Bapak Zainuddin. Iya. Wah, sejuta umat nih. Namanya keren banget ya. Iya. Perhiasan agama. Perhiasan agama. Zainuddin itu perhiasan Zainuddin. agama. Masya Allah. Iya. Silakan Pak Ya, jadi gini ya, dulu sekarang saya curhat nih ya. Oh, boleh. Dulu saya itu sering banget ya nongkrong malam. Ih. Sama. Sering nongkrong malam. Kalau saya nggak nongkrong saya diri. Ya waktu saya kuliah sering nongkrong malam karena ngerjain tugas. Zaman sampai muda malam. tuh ya. Zaman Pak, muda ya? Zaman dulu. muda. Iya, sampai larut malam lah ya. Larut malam. Gitu. Sampai subuhnya kesiangan terus. Oh, Iya. karena begadang ya. Begadang, dibangunin sama ibu susah, marah-marah terus. Waduh. Iya. Jadi kalau dibangunin marah-marah terus, apalagi kalau bulan puasa. Kalau dibangunin marah-marah. Iya. Kalau pas lagi dibangunan enggak marah-marah. Itu kerja. Oh, kerjaan. Iya, apalagi marah sama iya, ibu, iya. marah sama ibu. Padahal dibangun buat sholat subuh tuh ya. Iya, sholat subuh. Apalagi ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Iya. Waktu dulu dibangunin waktu sahur itu sampai ibu ya marah-marah bangunin saya nggak terima, kesal gitu lah. Astagfirullah. Terus Iya. Ada keluar kata-kata enggak? sempat keselnya tuh sampai ibu apaan sih atau Sampai apa? ngomong Iya, apa saya nih? sampai kata apa sih? Saya capek gitu. Apa capek nongkrong doang ya? Iya. Iya. Terus Iya. Sampai saya berantem sama ayah. Ya. Oh, ayah Iya. juga. Ayah nggak terima karena saya bentak ibu. Iya. Karena kan sekarang saya jadi ingat Kang Bedu. sedih ya kalau Sedih karena apa? tahu. Sekarang ibu saya sudah meninggal. Iya. Ya. Saya jadi bulan Ramadan ini jadi Ingat ya. ingat Dosa besar yang pernah kita lakukan gitu. pernah kita lakukan. Sekarang saya punya anak. Ya. Anak saya juga dibanguninnya susah. Ya Allah, bangun Karma susah. tuh namanya tuh. Jangan Iya. Iya. Katanya Iya, saya Kesel akuin. banget sih. Enggak, kalau anak durhaka sama Iya. orang tua kadang-kadang Iya, suka emang begitu. tuh. Makanya beliau Iya, saya jadi bulan ngerasa iya, ya. kerasa. Iya, Jadi iya. bulan Ramadan ini saya ngebangun anak, ya Allah.
dalam hati. Jadi kebayang-bayang, keinget omongan masa lalu ibu. Iya waktu ya Allah, apalagi ibu saya kalau Ramadan begini biasanya jadi keinget, jadi kebayang-bayang sampai kagak fokus ibadah. Kepikiran karena masalah dulu saya belum sempat ucap minta maaf sama ibu saya. Ya Allah. Ibu udah gak ada ya? Sudah meninggal ibu saya. Jadi menurut Abi, gimana cara saya supaya minta maaf sama ibu saya yang sudah meninggal, dan kira-kira amalan apa sih supaya perasaan saya yang dihantui bersalah ini bisa hilang? Itu aja yang saya rasain sekarang. Iya. Terima kasih. Ya, ada lagi? Udah itu aja. Itu aja. Nggak mau minum apa nih? Minum es teh? Enggak. Oke, Ya, Pak terima Zainuddin kasih ya. Abi. Ya, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya pertanyaan Pak Zainuddin bisa jadi mewakili banyak anak-anak zaman dulu yang pernah punya dosa atau mungkin zaman sekarang. Biar ingat ya bahwa pasti akan ada penyesalan ketika kita tuh ngelawan orang tua kita, apalagi ibu. Sampai berantem, sampai mengeluarkan kata-kata, gak usah kata-kata kasar, kata-kata apa nada tinggi aja tuh nggak boleh ya. Benar. Nah, habis Agak silakan deh. tinggi aja. Agak tinggi aja nggak boleh. Bagaimana caranya supaya permohonan maaf yang belum dilakukan karena ibunya udah nggak ada, bagaimana caranya tuh? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat dibanding ayah. Kau mengandunglah. Alhamdulillah. Jadi banyak lahirin. Tergantung anaknya berapa. Kalau 5 saya ya kan, mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung, melahirkan. Ini saya belum melahirkan. Baik Bu, Bu, memang penyesalan itu kadang datangnya belakangan. Benar apa enggak? Orang yang paling hatinya ikhlas, yang paling selalu memikirkan dengan keadaan apapun, enggak punya pun dipunya-punyain, enggak ada pun diada-adain, dan dia enggak pernah memperlihatkan rasa sakitnya kepada orang lain. Bahkan dia tutup, jangan sampai orang yang paling dia sayang tahu kalau dia sakit. Dia orang yang paling rela, serela-relanya perasaan. Ini adalah manusia yang Allah ciptakan sebagai malaikat hidup di dunia, yang kita akan pasti menyesal sejadi-jadinya saat ternyata ada manusia yang paling mulia di dunia ini pernah kita sakitin hatinya. Betul tidak? Siapa dia? Dia adalah ibu kita. Maka apa yang ditanyakan oleh Pak Zainuddin, sampai beliau berkaca-kaca, saya betapa melihat dan menyaksikan rasa menyesal beliau. Mudah-mudahan hari ini kita doakan bunda beliau insya Allah ahli surga. Kenapa? Karena beliau mampu bicara di depan banyak orang, menyesali semua apa yang pernah beliau lakukan. Ayo, mumpung kita masih punya orang tua, mereka adalah pintu kita untuk mendapatkan ridho Allah. Apa yang harus dilakukan Mas Zainuddin sebagai anak? Maka nggak ada lain. Yang pertama, kita pasti sadar banyak kesalahan kita. Orang tua itu melahirkan itu sakit, betul tidak Bu? Dia melawan kematiannya, tapi lebih sakit lagi bagi seorang ibu ketika anak yang dilahirkannya dia menyakiti perasaan ibunya. Rasa sakit melahirkan itu tidak ada apa-apanya, tapi ketika seorang anak yang dilahirkan lalu dia bicara membentak, menyakiti, ibu itu tidak akan menjawab. Dia cuma hanya, ya Allah, solehin anak saya. Maka yang harus dilakukan oleh Pak Zainuddin, mari pertama doakan. Doakan, minta ampunkan kepada orang tua, minta ampunkan kepada Allah untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai kita doakan, kita punya rezeki, hadiahkan.
Kalau rezeki kita lebih, badalkan umroh, badalkan haji. Kalau belum cukup untuk badalkan umroh, untuk badalkan haji, apa Ustadz yang dilakukan? Beri sodakoh, beri makan ke fakir miskin, hadiahnya buat orang tua. Beri makan ke duafa, hadiahnya buat orang tua. Terus selanjutnya apa Ustadz? Jangan sampai rasa sesal kita ini akhirnya mewarisi kepada anak kita. Maka kita harus menjadi contoh baik buat anak kita, sehingga mudah-mudahan taubatnya kita kepada Allah, minta ampunnya kita kepada Allah menjadi jalan. Allah juga memberikan kesolehan kepada anak-anak kita semua. Amin ya robbal. Jadi terakhir, yuk jaga ibu kita. Kita hidup di dunia ini, tanpa mereka mungkin tidak akan hidup secara hakik syariatnya. Tapi hari ini kita bersama mereka, kita sedang menjaga mereka dalam keadaan akan berpulang kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal sebelum kita berbuat baik kepada orang tua kita. Insya Allah. Lagi tepuk tangan buat Pak Zainuddin ya. Ampunan Allah itu dekat, asal kita senantiasa mendekat ya. Nah, mendekati Allah dengan ibadah wajib dan sunnah, apalagi saat Ramadan. Nanti akan Abi lanjutkan tausiahnya, tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Ada dari @mentari merah muda. Kak Bedu, izin mau tanya ke Ustadz ya. Saya ini kerja sebagai front office di sebuah kantor. Di depan tuh ya, abis masuk lobby ketemu orangnya tuh di front office. Nah, bos-bos di kantor saya itu semuanya non muslim. Terkadang mereka datang selalu pas di jam azan. Dan kalau mereka datang, saya harus standby di meja depan. Nah, Ramadan ini kan saya berniat selalu sholat tepat waktu di musola. Benar-benar tepat waktu, kayak pas abis azan gitu lebih. Nah, jadi bisa berjamaah sekalian. Nah, cuma tiap habis wudhu dan sholat, saya butuh waktu lagi nih buat benerin make up. Jadinya saya sering telat nyambut bos di meja depan. Walhasil selama puasa saya tuh sering banget diomelin sama atasan. Gimana ya Ustadz, saya niat mendekatkan diri ke Allah tapi saya malah kena omel mulu sama atasan. Mohon pencerahannya Abi. Bu. Masya Allah. Aduh, seger banget puasa nih. Langsung kayak pengen buka ya Bu ya. Iya. Begini ya Bu, kadang memang kita selalu berhubungan dengan banyak orang. Betul betul. Apalagi bulan puasa harus bisa menjaga juga keimanan, ketakwaan dan hawa nafsu kita. Betul betul. Nah, tadi apa yang disampaikan dari apa yang ditanyakan oleh pemirsa, bahwa kita harus bisa memanajemen waktu ya Bu ya, antara ibadah kita kepada Allah dengan pekerjaan kita. Salah satunya ketika kita memang biasa untuk tepat waktu dalam ibadah, maka apa yang harus kita rubah? Ada yang harus kita rubah. Selesai kita ambil wudhu, langsung make up kembali sambil menunggu waktunya sholat. Beres sholat baru kita langsung ke tempat front office tadi. Jadi kita harus bisa mengatur waktu. Kalau memang waktu itu bisa kita atur, kita atur. Kalau memang sekiranya itu belum bisa kita atur, berarti kita sesuaikan. Mana dulu nih yang harus kita utamakan. Karena waktu sholat zuhur itu antara mulai zuhur sampai misalkan kurang lebih 2:30. Kalau memang dimungkinkan, kita perlu dan diperlukan harus jam 12 itu ada, kita di situ dulu. Ya, tapi bukan berarti kita melalaikan sholat, bukan melalaikan sholat, tapi masih dalam waktu sholat. Karena as-sholatu ala waktiha itu menurut tafsir ada dua. Pertama, tafsirnya as-sholatu ala waktiha, sholat ketika pas pada waktunya masuk adzan lalu sholat. Tafsir pertama. Tafsir yang kedua, as-sholatu ala waktiha, sholat di waktu yang sudah ditentukan. Misalkan waktu zuhur itu dari jam 12 sampai 2:30. Di dalam waktu itu masih disebut dalam waktu waktiha, dalam waktunya, gitu ya Bu ya. Jadi tinggal kembali kepada kita. Oleh karenanya bisa-bisanya kita
Jangan sampai juga akhirnya kita menjadi orang yang dianggap bahwa sok soleh tapi mengabaikan kewajiban yang lain. Paham ya Ibu ya? Paham Bapak-bapak? Jadi kita harus memanage sebaik mungkin. Beres wudhu langsung touch up lagi, langsung make upan lagi agar tampil segar, langsung selesai sholat bisa jalan lagi ke tugas. Atau tugas selesaikan dulu sampai kira-kira dimungkinkan sudah tidak ada hal yang harus kita tunda lagi, langsung tunaikan sholat. Dan ini harus menjadi sesuatu yang terbiasa. Ketika kita mampu menjaga hubungan kita dengan Allah, kita mampu menjaga hubungan dengan sesama, insya Allah hidup kita jadi tenang dan nyaman. Bu. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh mulia ini? Maka salah satu di antaranya adalah yang paling disukai oleh Nabi adalah melakukan jangan pernah meninggalkan sholat. Ibu-ibu sholat yang paling berat sholat apa? Subuh. Bapak-bapak? Kalau bapak-bapak sholat paling berat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo, maka untuk mendekatkan diri lalu meningkatkan keimanan dan harus menjadi motivasi. Apa yang harus menjadi motivasi? Gini Bu, motivasinya belum tentu tahun depan saya masih ada umur. Betul tidak? Bisa jadi bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Benar apa enggak? Atau kita balikin, ibu-ibu duluan, bapak-bapak belakangan. Ibu duluan lagi. Maka harus kita memberikan motivasi kepada diri kita. Kita tidak pernah tahu umur kita, apakah tahun yang akan datang Allah masih berikan kita kesempatan hidup, ataukah ini Ramadan menjadi Ramadan terakhir buat kita. Maka ketika kita mampu muhasabah demikian, yakin kita tidak akan pernah meninggalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Salah satu yang jangan ditinggalkan sholat. Yang kedua berpuasa. Ada orang kadang-kadang Bang Bedu ya, puasanya rajin tapi nggak pernah sholat. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Saya lagi. Jangan ditinggalkan, karena ini adalah bagian. Sholat itu adalah wadah. Kalau kita punya pahala, punya amal soleh sodako, punya amal soleh zakat, punya amal soleh puasa, tapi nggak ada tempatnya, mau ditaruh di mana tuh amal? Aur-auran. Betul. Maka sholat itu sebagai tempat apa? Tempat untuk menyempurnakan amal kita yang lain. Ini yang harus dijaga. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah, karena kesempatan tahun depan kita tidak tahu apakah masih diberikan umur atau tidak. Maka jaga sholat kita, perbaiki sholat kita, sehingga Ramadan ini menjadi dan mendidik kita menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Amin ya robbal. Yang kedua, apalagi lakukanlah baca Quran. Kadang ada kadang ada di bulan-bulan yang lain kita tidak pernah megang Quran. Kadang-kadang Al-Quran cuma hanya jadi kaligrafi di rumah, atau dipegangnya waktu saat akad nikah doang. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ya, tapi ayo mumpung bulan Ramadan kita jadikan motivasi. Ramadan itu adalah apa? Yudha'iful amal. Apa maksudnya yudha'iful amal? Allah melipat gandakan pahala. Tidak di bulan yang lain, tapi hanya di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala. Maka ini kesempatan buat kita di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran. Tapi banyaknya baca Quran apa baca WhatsApp? Ayo. Mana Bang? Mana orangnya? Kalau Abang banyakan mana? Wah, saya baca Allah saya mah baca Al-Quran. Udah hafal Abang Quran? Udah hafal? Apanya? Hafal Quran udah? Belum Pengen Al-Quran jadi penolong kita? Pengen Al-Quran jadi syafaat? Pengen? Kalau pengen, mumpung bulan Ramadan, khotamkan membaca Al-Quran. Siap baca Quran?
Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Abi, Bu ya. Abi, kalau kita baca Al-Qur'annya di handphone boleh, Bi? Boleh. Kan soalnya kalau Al-Qur'an yang saya punya hurufnya kecil-kecil tuh, Bi. Benar. Kalau di handphone kan bisa diginiin tuh Bisa hurufnya. di-zoom gitu ya. Bisa di zoom. Wah, Ini huruf apa nih gitu kan. Nah, benar. Ditambah lagi ada Latinnya di bawah. Benar. Abang baca Quran apa Iqra kalau di handphone? Udah Al-Qur'an. Al-Quran. Tapi dari Iqra dulu. Oke, baik. Sekarang kesempatan lagi siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Masya Allah. Saya, Ibu. Siapa lagi? Oke. Tangan atas sebelah sini. Iya, Bu. Nah, ini dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Ibu Atika dari Majlis Taklim Nurul Iman. Iya, silakan Ibu Atika. Batika. Abi, saya mau curhat. Boleh, Iya, Ibu. di bulan puasa ini saya mau ngajak suami saya bareng-bareng baca Al-Quran, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat. Tapi suami saya suka nggak mau diajak gitu. Kalau diajak suka marah-marah. Alasannya apa nggak mau, Bu? Alasannya katanya ngajinya ntar katanya di masjid, apa di tempat kerjaan gitu. Kalau bangun suka tidur lagi, Oh, diajak jadi gitu. Ini bangun, tapi tidur. Iya. Maksudnya habis bangun tidur lagi gitu, Bu. Iya. Oh. Saya ajak, kalau ajak sholat sunnah suka nggak mau. Ya, mic-nya dikit, Bu. Iya, Diajak tapi- sholat sunnah nggak mau. Antar aja lah di kantor, antar aja tempat kerjaan gitu. Iya. Ada ingin Ibu pengen jamaah sama suami Ibu ya. Iya. Terus gitu. Tapi kalau sholat wajib masih dia suka dikerjakan gitu. di kerjaan Ntar, Dilaksanakan. Oh, gitu. saya pikir sholat wajib di kerjaan. Ya, dilaksanakan maksudnya. Bu. Dilaksanakan. Iya, iya. Terus Iya, supaya saya kan suka kesel gitu ya. Iya. Jadi supaya saya tidak membatalkan puasa, jangan emosi, bagaimana menegur dengan secara baik gitu, dengan kalimat yang baik. selama ini Ibu negur ke suami gimana coba? Dianya suka marah-marah. Enggak, Ibu cara negurnya gimana? Ini misalkan Negurnya ini gimana? suami Ibu Contoh, misalkan. contoh. Suami Ini suami Ibu. Ibu. Silakan gedek enggak apa-apa dah, gedek enggak apa-apa dah. Iya. Iya. Ini, Pak, sholat sunnah atuh, jangan tidur melulu. Terus kata suami sayanya gini, itu urusan saya gitu, Oh, Pak. Ibu juga ngomong gitu. Oke, siap, ulang ya. Iya. Ya, coba ulang. Ntar saya ngomong itu urusan saya gitu ya. Iya. Ibu negor. Saya mau bilang. Saya lagi tidur, Bu ya? Lagi tidur ya? Pak, bangun. Ya, Bu. Udah apa? kayak bangkit dari kubur. Lagi tidur kan kaget. Iya. Apa sih, Bu? Oh. Sholat sunnah tahajud. Itu urusan saya. Ibu sholat aja. Terus? Terus kan saya kesel gitu. Kesel. Ya udah omelin Iya, aja, coba suka omelin, Bu. marah. Ibu ngomong apa lagi? Iya, kan Ibu kesal ngomong apa Iya. lagi? Kata saya kerjanya tidur melulu, nggak mau sholat gitu. Kalau saya kerja tidur mulu, duit dari mana? Nggak mungkin lah saya kerja tidur mulu. Saya kerjanya bangun kerja. Mau tidur sekarang aja. Dibilang tidur mulu. Udah kalau emang nggak suka, udah cari aja yang suka. Sana. Ini ngigo apa curhat? Oh, Wi, Abi curhatnya. Ini kan ceritanya, Wi. Itu panjang banget. Kalau yang nonton istri saya sakit beneran loh saya begitu, Wi. Iya. Iya. Nah, seperti itu, Bu, ya keselnya. Nah, Iya. bagaimana cara Ibu menasihati suami Iya. yang seperti ini? Iya. Nah, gimana tuh, Bi? Baik, Masya Itu Allah. aja, Bu. Yaudah, Ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu. Kita kasih pantun dulu. Cakep nih. Buat Jalan-jalan ke kota baru. Cakep. Pulangnya beli bakiak. Semoga ibu yang kerudung biru Ya. duitnya banyak-banyak. Amin ya robbal. Nih. Kerudung ungu mau juga kerudung Ah, ungu. coba ungu. Hah? Ungu. Oke. Oke. Jalan-jalan ke Pondok Ungu. Oke. Terus? Ya kan? Terus ketemu orang pakai kopiah. Ya, cakep. Semoga ibu-ibu yang berkerudung ungu menjadi wanita yang soleha. Amin ya Allah, berkah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih jawabannya, Bu. Ya. Memang kadang-kadang salah satu ujian terberat dalam ibadah puasa itu adalah orang yang ada di rumah kita. Benar enggak? Tidak dari luar dulu, tapi ada yang ada di rumah. Sehingga semua itu harus kita bisa jaga. Harus kita antisipasi.
Kalaupun kita mau ngajak suami kita untuk mau beribadah, caranya harus benar, caranya harus baik. Kata Nabi, idza nadorta syarrotka. Maka kalau berhubungan dengan suami itu, yang pertama kita harus bersolek, dandan dulu. Suami bangunin pelan-pelan gini, bang, bangun sayang, cium. Wah, gitu. Pas ngeliat kaget, kok cantik gitu. Karena sudah bersolek. Abang ganteng, abang paling soleh, abang dunia saya. Bangun sayang. Bangun tuh. Kira-kira bangun apa enggak? Bangun. Bukan cuma suami yang bangun, yang lain juga. Anak-anak udah bangun, wah apa sih? Ya, iya. Kan belum puasa, tahajud. Malam ini malam. Malam nih. Mau sholat tahajud ya Bu ya. Sholat tahajud kan Bu ya. Iya. Bangun, Bapak bangun ya. Ibu siapin sajadahnya nih. Udah digelarin Ibu siapin sarungnya nih. Bapak sekarang ambil wudhu. Ayo Bapak, Ibu bangunin, sabarin, tenangin. Tapi kalau udah awal-awal udah emosi, udah ngegas, kerjaannya tidur mulu. Siapa lagi ngantuk-ngantuk digituin. Kira-kira kalau digituin, bangun belum? Ruh belum masuk semua, separoh-separoh, terus diomelin, kira-kira nerima apa enggak? Enggak. Berarti yang harus kita jaga apa? Yang harus dijaga cara komunikasi. Sebagaimana kata Nabi, mu'asyarah bil ma'ruf, semua bisa diomongin dengan cara yang baik. Kalau ibunya pakai tenang, pakai dengan bahasa yang menyenangkan, padahal kita tahu suami kita hitam, tapi kita bilang, ada yang hitam di sini, ada? Mana? Tapi dibilang, ya Allah, suami paling terang, emang hitamnya terang. Suami saya paling ganteng, kata suaminya, jelas gua hitam, dibilang ganteng ya kan? Tapi dia jadi seneng. Ya putihnya suami saya, fitnah banget kan? Iya. Tapi jadi seneng. Jadi suami itu senengnya disanjung. Yang suami saya, yang pipinya keabu-abuan bakso gitu. Jadi bangun komunikasi yang baik dan jaga apa? Jaga emosi kita. Karena kalau sudah dibangun yang pertama rasa emosi, lalu kita merasa seolah-olah bahasa kita nih kerja tidur mulu, seolah-olah kerjaan suami selama ini tuh nggak dianggap. Nah, gitu. Jadi mereka berpikir begini, Bu, gua tuh capek banget, nggak ngerti banget sih keadaan capek, kerja banyak ini itu. Memang kadang-kadang suami itu pengennya di ngerti aja. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Iya, tapi memang harus bisa saling memaklumi. Betul apa betul? Kalau suami lagi marah, ibunya harus diem. Kalau istrinya lagi marah, suaminya harus diem. Jadi semua harus saling berganti. Coba kalau semuanya marah, kira-kira tsunami enggak? Bro, iya kan? Maka ini yang harus dibangun, cara komunikasi kita. Rumah tangga itu ibadah yang paling panjang, pahalanya tidak terkira. Maka akan sangat sia-sia kalau tiap hari sama orang yang selalu berdampingan sama kita marah-marah mulu. Kira-kira rugi apa enggak? Ada orang bang, ya kalau suaminya nggak ada, girang banget. Siapa tuh orang? Giliran ada di rumah, dia pura-pura puyeng terus. Ada yang begitu, ada? Ada. Nggak ada kayak Poatika namanya. Poatika. Enggak, ada orang sono. Orang sono. Kapan lagi kemari? Sama juga. Ada, Bu, jangan kayak gitu ya, Bu ya. Ada suami seneng, nggak ada suami tetap seneng. Ini suami di rumah kayak puyeng. Kayaknya. Jangan buat suami ibu jadi nggak betah di rumah. Gara-gara kenapa? Lihat istrinya cemberut mulu. Ada yang begitu, ada? Banyak, kok jujur-jujur amat. Ayo, maka mumpung Ramadan, ngebangunin suami berpahala, tapi juga akan jadi dosa kalau caranya salah. Ya Bu ya. Jangan gini juga sama suami nih. Ibu sudah siapkan nih sahurnya, bangunin suami udah bangun, ibu ngomong gini, mumpung tuh saya masakin, kalau saya nggak masakin, siapa yang masakin? Makan. Nah. Wow. Senang suami digituin. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya?
Jangan. Makan di Biar luar. misalkan suami makannya sahur, kadang-kadang orang baru sahur makan juga sambil tidur. Ada yang begitu, ada? Ada. Makan matanya merem, ada? Ada. Mana orangnya? Ayo, yang penting bangun dengan cara yang baik, lestarikan positif, dan mudah-mudahan itu mendatangkan rahmat dari Allah. Amin, amin. Baik, saya tepuk tangan buat Ibu Atika. Ya Bu ya. Tadi cara-caranya, kalau cara-cara dengan cara-cara yang ma'ruf insya Allah ya. Iya. Akan ada kebaikan dan juga keberkahan di bulan Benar. Ramadan. Jadi itu. nggak rugi ngebanguninnya. Betul. Baik, setelah Ibu Atika, siapa yang mau bertanya? Iya. Silakan Ibu. Atika, ini Ibu-ibu pasti ya. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mau kemana Bu? izin memperkenalkan diri Abang diri. Bu. Saya mau ke belakang nih, Bu. Abi, Iya. nama saya Sukriyawati. Siapa? Sukriya. Sukriya. Dari kata Wati. Sukron. Iya. Terima kasih artinya Sukriya, ya. Sukriya. Sukriya. Artinya terima kasih. Terima Betul. kasih. Masya Allah. Sukriya. Terima Iya, kasih. Dari Iya, Sukron. dari Majlis Taklim Anur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Anur. Iya, Anur. Kemayoran Bu ya? Iya. Dekat PRJ ya? Iya, Abang. Berarti itu Jakarta Pusat ya? Iya. Dekat yang jual ketan susu ya? Iya, Ondel. betul ya, iya. Ondel-ondel ketan susu. Iya, punten Abi, Iya. mau curhat, sekaligus mungkin solusi, Boleh. pencerahan gitu Abi. Susah amat kayaknya Ibu hidup. Iya, Bang, Butuh banyak beneran. pemasukan banget ya. Oke. Iya, Bang, begini Bang ya, bukan ini Abi bukan mau pamer ibadah, bukan ya Abi? Enggak, kita kalau Ibu Bukan. ahli ibadah kelihatan. Perasaan saya teh gitu ya, Iya. sudah ibadah gitu ya, yang wajib saya jalankan, yang sunah-sunah saya jalankan, istighfar iya, ya kan, zikir gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini kan makin mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi bingung Abi, kok rezeki seret aja gitu ya. Bingung Abi. punya duit gitu. Nggak punya duit melulu gitu. Merasa udah ibadah aja udah total Abi. Iya total Karena Abi. udah maksimal gitu ya. Iya, Udah perasaan udah maksimal. maksimal Abi, Tapi- bukan pamer ini, tapi seret aja gitu Nggak punya Abang. duit. Seret banget gitu. Seret banget. Jadi Kayak orang habis makan nggak minum gitu. iya, ganjel di sini nih Seret Abang gitu. nih. Iya. Jadi gini Abi, mohon penjelasan, saya suka bingung gitu ya. Apa saya banyak dosa gitu ya? Apa saya salah baca doa gitu ya? Apa saya apa ya gitu ya? Apa itu? Saya juga bingung gitu. Ibu juga Kayak mikir ya, kenapa ya? Iya. Apakah selama ini ibadah yang saya lakukan apakah juga ada banyak kesalahan? Iya, Apa saya betul. zikirnya salah baca? Iya, betul. Apa doanya gitu kurang Kurang lengkap, khusyuk, kurang kurang khusyuk. khusyuk gitu ya Abi ya. Sampai kadang suka sedih gitu ya. Ingat ke orang tua, ingat ke kemana-mana gitu Abi. Apa saya banyak dosa gitu ya Abi. Mohon pencerahan Abi, Wah, mohon ini pencerahan, mohon mungkin Ibu- solusi. Iya. Kayaknya yang salah mungkin Ibu pada saat ibadah Ibu kemana-mana. Iya. Ibu orang ibadah Ibu ke mall, ke pasar. Enggak lah Bang, ibadah khusyuk kok. Tadi kata Ibu, jadi saya jadi kemana-mana gitu. Pikirannya Oh, kemana-mana, pikirannya. sedihnya kemana-mana Iya, gitu Abi. Mohon iya. Abi, punten, Iya, Bu Sukri. hatur nuhun, terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Ibu Sukriya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang ditanyakan Ibu Sukriya sama juga yang dialami oleh ibu-ibu yang Banyak lain. ya, Banyak ya. banyak. Kok gue ibadah udah rajin banget nih. Apa aja udah rajin. Sholat ibadah iya. Sholat wajib iya. Sunnah iya. Zikir iya. Semua ibadah dilakukan. Tapi kok rezeki seret. Sementara orang yang kita lihat, dia kagak ibadah biasa aja tuh. Rezekinya kayaknya gampang banget. Kaya, beli mobil, beli motor, beli tanah. Ya kan? Saya Enteng banget Enteng gitu. banget. Nah, nanti akan jawab Abi ya. Baik, Masya Allah. Bu. Bu. Masya Allah. Saya boleh kasih pantun buat Ibu Sukriya? Jalan-jalan ke Syria. Mampir ke warung berkah. Kita doain Ibu Sukriya. Biar rezekinya berlimpah. Amin ya robbal Alamin. Ini memang kadang terjadi kepada semua orang. Benar apa tidak? Betul apa betul? Allah bukan berarti tidak memberi kepada kita, tapi Allah tahu apa yang baik buat kita. Sehingga yang pertama yang harus dibangun adalah husnuzon. Punya sangkaan baik kepada Allah. Karena Allah tahu mana yang baik buat kita.
Kadang kita lihat orang lain enak banget. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Lihat orang lain nikmat banget. Lihat orang lain cukup banget. Itu cuma pandangan kita. Benar tidak? Tapi tidak sama dengan apa yang mereka rasakan. Sama orang lain pun menilainya begitu. Saya lihat Bang Bedu, kelihatan kalau dari badannya tegap begini berarti banyak duit ya. Iya, kalau dari muka cerah begini berarti habis gajian ya. Kan kelihatan kalau perutnya kenceng begitu berarti nggak puasa. Ya. Artinya itu cuma sangkaan, iya tidak? Hah? Cuma praduga. Cuma praduga, sangkaan kita lihat nyangka orang enak. Begitupun orang lain. Bang Bedu, nyangka saya kayak apa coba? Wah, Ustadz mah enak tiap hari dakwah, kesana kemari, keluar kota, jalan-jalan juga, syiar juga, uangnya pasti banyak, ya kan? Soleh lagi kan. Wah, siapa yang gak suka sama Ustadz Abi gitu. Tapi Bang Bedu nggak tahu. Nah, Kalau pagi saya suruh beli gas LPG sama bini. yang 3 kilo lagi yang ngantil Ustadz ya. Susah banget sekarang dapetnya. Iya makanya. Benar Bu. Nah jadi hidup harus menghadirkan sangkaan yang baik kepada Allah. Kata Nabi apa? Bahwa orang yang bahagia itu dia punya 2 cara. Pertama, dia selalu husnudzon illallah, punya sangkaan baik ke Allah. Oh mungkin Allah lagi pengen saya lebih banyak doa. Allah lebih pengen saya lebih dekat lagi ke Allah. Oh boleh jadi kenapa Allah belum ngasih saya hari ini. Oh berarti akan ada nikmat besar yang sedang dan akan Allah sediakan. Alhamdulillah. Jadi dibesarkan rasa husnudonnya kepada Allah. Kalau ini besar, insya Allah ketika kita sudah bagus husnudonnya, ibadah kita jadi nggak sia-sia. Tapi kalau ibu bilang begini ke Allah, ya Allah saya udah sholat, saya udah puasa, saya baca Quran, saya istighfar mulu. Lah mana rezekinya ini? Ada yang begitu ada? Berarti ibu bukan mengharap ridho Allah. Tapi yang ibu lakukan semua itu mengharap dunia. Betul tidak? Lurusin niat kita ketika beribadah hanya kepada Allah. Kita mantapkan hati kita hanya kepada Allah. Solat kita sebagaimana kita bilang, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah maka ketika kita menyampaikan bahwa sholat kita, ketaatan kita, hidup kita, mati kita, semua kita serahkan kepada Allah, tentu jangan sampai ibadah itu menjadi ukuran dunia kita, tidak sebanding. Betul? Betul? Tapi ketika ibadah itu ibu ukur dengan dunia ibu, Masya Allah rugi dan amat murah. Karena doa ibu, ibadah ibu itu yang akan nanti menyelamatkan akhirat kita, insya. Maka ketika dunia belum dikasih, bukan berarti Allah nggak memberi. Sepanjang orang hidup pasti diberi rezeki. Tinggal tergantung rasa syukur kita ada apa enggak. Mungkin Allah sebenarnya ngasih nikmat sama ibu, cuman ibu kurang syukriah. Terima kasih. Kurang apa? Kurang berterima kasih. Kurang berterima kasih. Mungkin kita nih yang kurang syukur. Mungkin kita yang gak pernah ngerasa cukup. Mungkin kita yang selalu kurang. Dan ini tidak akan pernah merasa cukup di hadapan Allah. Jadi sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau dalam diri kita tidak ada namanya rasa syukur, maka sebanyak itu pun tidak akan mendatangkan rasa cukup dari Allah kepada kita. Tapi kalau ada rasa syukur di hati kita, berapapun yang Allah berikan kepada kita, kecil yang Allah berikan kepada kita, andai itu manfaat dan barokah, tentu akan menjadikan kita orang yang bersyukur. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan buat Ibu Sukriya. Bisa jadi Abi ya, rezeki kita adalah bentuk kesehatan. Benar. Karena kalau kita nggak sehat, sakit, keluar duit. Nah keluar duit akhirnya Ya, banyak lagi. Banyak lagi. Dalam pengeluarannya. bentuk keselamatan. Benar. Kalau nggak mungkin kita nggak kasih selamat, mungkin mohon maaf kita bisa kecelakaan atau apa, keluar duit lagi. Ada yang duitnya banyak rumah sakit Rumah sakit mulu ya. Alhamdulillah paling tidak
dengan diberikan sehat, bisa makan, bisa bergaul, bisa beribadah, itu juga harus kita syukuri. Paling nikmat. Paling Udah nikmat. sehat, dikasih kesempatan, tambah bisa Ibadah. Itu paling nikmat. Itu juga termasuk rezeki ya Bi ya. Sangat rezeki. Nah itu juga harus kita syukuri dulu. Benar, benar. Mungkin setelah itu kita syukuri, insya Allah Allah akan tambahkan lagi nikmatnya dan jadi keberkahan. Amin. Kan Nabi bilang, siapa orang bersyukur pasti Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi kalau kita bersyukur nikmatnya akan ditambahi. Oke, baik. Bah, Bi, satu lagi Bi, sebelum tutup Bi. Pertanyaan berdoa, kalau kita berdoa spesifik mintanya, ya Allah minta rumah, ya Allah minta mobil, ya Allah minta motor, itu kan boleh kan Bi? Boleh tuh Bi. Mungkin lebih spesifik bu doanya, langsung aja minta, ya Allah minta duit yang banyak, minta motor, minta mobil, itu nggak apa-apa. Boleh, ya, karena saya pernah lihat rezeki yang membawa keberkahan. Mobil yang bawa keberkahan. Ibu lagi ngewarung, jangan disebut semua. Ya Allah di warung saya ada ini, jangan disebut semua. Biar laku, jangan. Ya Allah berkahi rezekinya, cukup gitu. Begitu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih ya Bi. Bi, sebelum kita akhiri tausiah ini, boleh ditutup dengan doa Bi, supaya apa yang tadi Abi sampaikan, insya Allah bisa kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita bisa lebih mendapatkan keberkahan lagi, dan apa yang menjadi cita-cita, hajat kita Allah kabulkan Nabi. Silakan Nabi. Baik Bapak Ibu semua, satu kata yang harus kita bawa pulang hari ini, jaga sholat kita, Allah akan menjaga hidup kita. Jaga ibadah kita, Allah akan menata hidup kita. Jaga ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan selamatkan dunia dan selamatkan akhirat. Amin ya robbal. Semoga Ramadan di tahun ini kita menjadi lebih orang yang bertakwa kepada Allah. Amin. Mari kita beristighfar dulu 7 kali di hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita angkat kedua belah tangan kita mohon kepada Allah. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami sama-sama ya Allah bisa memahami makna daripada bulan Ramadan ini ya Rabb. Semoga ya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kami ya Rabb, sehingga kami mampu meningkatkan keimanan kami kepadamu ya Allah. Maafkan kami yang masih lalai, kami yang masih meninggalkan taat, kami yang masih banyak maksiat ya Allah. Tapi kami akan jadikan di Ramadan ini ya Rabb kesempatan kami untuk lebih dekat kepadamu ya Allah, agar mendapat daripada ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Rabb, dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, dosa kami kepada suami kami ya Allah, dosa kami kepada istri kami ya Allah, dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kami ya Allah, menjadi Ramadan yang mendidik kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ikuti saya ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa orang yang ada di samping kami ya Allah, kabulkan doa orang yang menyaksikan kajian jalan dakwah bersama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan berpelukan saling minta maaf.